Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aprilistia dari 11 Tata Busana, nomor absen 15. Dalam video ini, saya akan membahas materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 pada bab 1 dan 2. Namun, saya akan memilih salah satu subbab pada masing-masing materi untuk dibahas bersama. Pada bab pertama, saya akan fokus pada subbab yang membahas penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Saya akan memberikan contoh-contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, pada bab 2, saya akan membahas unit 4, yaitu studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Saya akan mengambil satu kasus untuk dianalisis, termasuk norma atau regulasi yang dilanggar, hukuman bagi pelaku, penyelesaian, dan dampaknya bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Sementara itu, para tokoh ahli memiliki pandangan sendiri terhadap arti Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah rumusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila memiliki arti mendalam, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan bangsa. Bagi Yamin, Pancasila adalah cerminan dari semangat perjuangan kemerdekaan yang harus terus dijaga dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, menurut Ali Sastroamidjojo, Pancasila adalah landasan dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ia menganggap Pancasila sebagai konstitusi yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ali Sastroamidjojo juga menekankan bahwa Pancasila adalah landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan yang berkeadilan. Kemudian, bagi Dr. Hajiman Widoyoningrat, Pancasila adalah hasil sintesis nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep-konsep perjuangan nasional yang terbentuk selama ribuan tahun. Ia menggambarkan Pancasila sebagai suatu ideologi yang mencerminkan kepribadian dan identitas bangsa Indonesia yang mencakup keberagaman dan keadilan. Lalu, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita. Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Pancasila tak hanya menawarkan paradigma politik, tetapi juga nilai-nilai moral yang melingkupi keberagaman kita. Ia menegaskan bahwa kekuatan berasal dari rakyat,
dan demokrasi adalah panggilan kita untuk berpartisipasi dalam perencanaan masa depan kita sendiri. Di dalam Pancasila, kita menemukan konsep keadilan sosial yang mengusung ideal pemerataan hak dan kesejahteraan. Ini membuktikan bahwa tak ada perbedaan yang mampu merampas martabat seseorang. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Artinya, Pancasila berperan sebagai norma dasar yang wajib muncul dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila juga sebagai ideologi negara, yakni tujuan segala hal dalam tata negara haruslah berkaitan dengan Pancasila. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut juga harus berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu tercantum pada teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Dekret 5 Juli 1959. Selain itu terdapat pula pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Surat Perintah 11 Maret 1966. Berdasarkan kedudukannya, Pancasila memiliki fungsi bagi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang pertama yakni memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Alasannya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Bangsa ini terdiri dari berbagai budaya, agama, latar belakang, suku, kepercayaan, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut terlihat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari semboyan itu adalah walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Fungsi Pancasila yang berikutnya yakni mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Pancasila juga berfungsi menggerakkan dan membimbing dalam pelaksanaan pembangunan. Pancasila juga berfungsi untuk mengembangkan identitas bangsa sekaligus dorongan pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Tujuannya agar setiap karakter bangsa Indonesia ini sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai standar nilai dalam mengkritik keadaan apapun yang terjadi dalam negara. Setiap kritikan hendaknya membangun dan selaras dengan tujuan, sehingga keputusan apapun juga wajib berkaitan dan berlandaskan Pancasila. Kritik tersebut juga merupakan fungsi Pancasila dalam melakukan kontrol sosial. Tujuannya yakni agar perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai moral pembangunan. Penerapan
Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara sebagai dasar negara. Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara. Tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila, menurut Moyodiono, terdapat 3 tataran nilai. Yang pertama, nilai dasar, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Ketika Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari tradisi luhur dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, maka yang dimaksudkan adalah nilai dasar itu. Nilai dasar itu berbunyi 5 sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumental, nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan mengacu serta berlandaskan pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Yang ketiga, nilai praksis. Ada nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat dengan warga negara secara perorangan. Dari 3 tataran nilai Pancasila tersebut, yang akan menjadi pokok bahasan di sini ada nilai instrumental dan nilai praksis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Dengan menggunakan kerangka berpikir seperti inilah, kita akan menelaah tentang praktik Pancasila dalam kehidupan bernegara. Wujud dari nilai instrumental tersebut berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Sebagai penjabaran dari nilai Pancasila, nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Sila pertama, nilai instrumental, pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 1,
negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 3. Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, nilai instrumental terdapat pada pasal 14 ayat 1. Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang berhak bebas dalam perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4, perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara, hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis sila kedua dalam kehidupan sehari-hari mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan, serta bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Sila ketiga, nilai instrumental, pasal 25A.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan sembunyian Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nilai praksis sila ketiga. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Tiga, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Empat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, nilai instrumental pasal 2, ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Ayat 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Ayat 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Ayat 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pasal 19 ayat 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ayat 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nilai praksis sila keempat. Yang pertama, menghindari aksi walk out dalam suatu musyawarah. 2. Menghargai hasil musyawarah. 3. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. 4. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. 5. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. 6. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, nilai praksis pasal 33. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nilai praksis sila kelima. Yang pertama, suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. 2, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap, suasana, kekeluargaan, dan kegotong royongan. 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4, menghormati hak orang lain. 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. 7, tidak bergaya hidup mewah. Nah, itu tadi pembahasan kita pada bab 1 yang mencakup pengertian, fungsi, dan kedudukannya, serta penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Mulai dari tindakan kecil di lingkungan sekitar, kita dapat membangun dasar-dasar nilai-nilai Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai panduan dalam setiap langkah kita, karena melalui penerapannya, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, perjalanan pembahasan kita tidak berhenti di sini. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 unit 4 untuk menggali lebih dalam melalui studi kasus. Saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran norma dan regulasi yang menarik perhatian saya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui ada berbagai jenis kasus pelanggaran norma dan regulasi yang sering terjadi, seperti kasus korupsi, narkoba, kekerasan, tawuran, ketidakadilan hukum, dan seks bebas. Tetapi, pada kesempatan kali ini, fokus kita akan tertuju pada kasus korupsi yang melibatkan seorang jaksa bernama Pinangki. Mari kita bahas bersama bagaimana kasus ini terjadi pada pembahasan selanjutnya. Kasus yang menjerat jaksa Pinangki. Pertama, Pinangki dinyatakan terbukti menerima uang suap $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra. 2. Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total $375.224 Amerika Serikat atau setara dengan 5,25 miliar. 3. Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfanjaya, dan mantan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Mereka terbukti menjanjikan uang $10 juta Amerika Serikat kepada pejabat Kejagung dan Mahkamah Agung demi mendapatkan fatwa. Kronologi awal. Pinangki mulanya ramai dibicarakan setelah fotonya bersama Joko S. Chandra dan Anita Kolopaking yang merupakan pengacara Joko S. Chandra viral di media sosial. Dugaan pertemuan Pinangki dan Joko S. Chandra tersebut dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Komisi Kejaksaan. Koordinator Maki Bonyamin Saiman menduga pertemuan dalam foto terjadi sekitar 2019 di Kuala Lumpur untuk memuluskan rencana permohonan penipuan kembali atau PK yang diajukan oleh Joko S. Chandra.
Berdasarkan laporan itu, pihak Kejagung kemudian melakukan pemeriksaan internal kepada penjabatnya yang diduga berkaitan dengan Joko S. Chandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Mengutip harian Kompas 30 Juli 2020, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiono mengatakan hasil pemeriksaan internal terbukti bahwa Pinangki telah melakukan pelanggaran disiplin. Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin tertulis dari pinjaman sebanyak 9 kali pada 2019, kata Hari. Penyidikan lebih lanjut oleh Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung kemudian menetapkan Pinangki sebagai tersangka tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko S. Chandra. Pinangki kemudian ditangkap oleh tim penyidik Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung pada 11 Agustus 2020 malam. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSM, ujar Hari Setiono, dikutip dari Antara 12 Agustus 2020. Pada Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki terbukti bersalah dalam perkara yang disangkakan kepadanya. Norma yang dilanggar pada kasus ini adalah norma hukum. Dijerat pasal berlapis, kemudian Pinangki didakwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena Pinangki diduga mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang suap tersebut dengan total lebih dari 4,7 miliar. Pinangki dinyatakan melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukuman bagi jaksa Pinangki. Majelis kemudian menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta kepada Pinangki. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang meminta agar Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Pinangki kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding itu dan memangkas hukuman Pinangki dari yang semula 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. 14 Juni 2021, terdapat sejumlah pertimbangan Majelis Hakim sehingga mengurangi lebih dari separuh masa hukuman Pinangki tersebut. Penyelesaian dalam kasus ini, Pinangki dinilai telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa. Pinangki merupakan seorang ibu dari anak yang masih balita berusia 4 tahun, sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Pertimbangan lain, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Dampak yang dilakukan oleh jaksa Pinangki untuk dirinya sendiri, dia akan kehilangan jabatan atau pekerjaan dan dipenjara. Untuk keluarga menanggung perasaan malu terhadap perbuatan yang pelaku lakukan. Untuk masyarakat, kehilangan kepercayaan terhadap pelaku. Untuk negara mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, itu tadi pembahasan dari saya. Di video ini, kita telah mengenal Pancasila dalam setiap aspeknya, menjelajahi penerapannya, dan menggali studi kasus yang menarik. Saya harap materi video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.